Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami ingin mempresentasikan hasil, penelitian kami di MPK 2 dengan judul penelitian analisis resepsi single shaming dalam film Kapan Kawin oleh Pria Milenial. Sebelumnya aku akan mengenalkan anggota kelompok aku, yaitu ada aku sendiri, Raisa Zakiah, dan ada Firil Khalila, rekan aku. Boleh di next. Ya, jadi kami memilih acuan kami itu film Kapan Kawin ya untuk mengkaji isu yang kami ambil. Kami memilih film Kapan Kawin yang telah malang melintang di dunia layar lebar dan juga dan baru-baru ini hadir di Netflix. Jadi film Kapan Kawin ini juga tayang di platform-platform streaming online yang bisa disaksikan kapanpun dan dimanapun. Nah, latar belakangnya sendiri ini film Kapan Kawin ini, jadi dia mengadaptasi sebuah realita bahwa fenomena single shaming terhadap wanita lajang berkarir ini telah mendarah daging di mata masyarakat Indonesia. Perempuan yang sudah berumur akan dinilai tidak lazim karena belum berumah tangga dan lebih mementingkan jenjang karir. Untuk rumusan masalahnya ini, bagaimana pemaknaan pria generasi milenial terhadap single shaming dalam film Kapan Kawin. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pemaknaan perilaku dan sikap yang diterima oleh perempuan milenial yang memilih lajang dan belum menikah. Manfaat penelitiannya sendiri ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk teori dan konsepnya sendiri, kami di bab 2 ini kami mengemukakan teori dari analisis resepsinya Stuart Hall, di mana ada 3 pemaknaan dari Stuart Hall, yaitu dominan, hegemonic position, negosiasi, dan juga oposisi position. Kemudian untuk konsepnya ada single shaming, di mana single shaming itu menjelaskan adanya gagasan bahwa menjadi lajang itu dipandang lebih rendah dalam konteks status hubungan. Untuk selanjutnya ada generasi milenial, di mana generasi ini adalah generasi yang memiliki pola kesamaan umur, pengalaman, dan pola pemikiran. Selanjutnya ada budaya patriarki, di mana budaya yang memandang perempuan sebagai objek yang termarginalkan. Selanjutnya ada film-film yang mengkonstruksikan realita atau isu sosial di tengah masyarakat. Untuk reka berpikirnya sendiri, kami mengurutkan dari beberapa komponen sampai akhirnya kami menemukan pemaknaan antara dominan, negosiasi, dan oposisi. Selanjutnya untuk bab 3, metode penelitiannya kami melakukan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Informan kami itu pria berumur 25-40 tahun yang sudah menonton film Kapan Kawin di platform-platform streaming watching online. Kemudian untuk pengumpulan datanya itu metode kami menggunakan wawancara. Untuk metode analisis datanya itu kami melakukan open coding, di mana kami merincikan dan membuat konseptualisasi melalui kategorisasi dari transkrip hasil wawancara kami. Kemudian untuk aksial coding ini kami melakukan open codean dengan menghubungkan antar kategori-kategori dari hasil open coding kami. Untuk selective codingnya ini kami memilah dari hasil aksial coding yang sesuai dengan kajian teoretik yang kami kaji di penelitian ini. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa kami menemukan dua hasil pemaknaan, yaitu ada oposisi dan juga negosiasi. Nah, asumsi kami belum menemukan posisi dominan dikarenakan karakteristik informan yang kami pilih adalah generasi pria milenial, di mana milenial zaman sekarang udah berpola pikir lebih moderat, lebih universal dan open minded karena didukung dengan transformasi media yang semakin canggih yang memudahkan mereka mengakses informasi dan menentukan biasnya. Juga karakteristik generasi milenial ini kan dia menalar sesuatu itu dari sebuah pengalaman sosial yang dimana realita isu-isu sosial zaman sekarang itu tentang gender, tentang ketimpangan gender, tentang marginalisasi perempuan dan kontestasi nilai-nilai feminisme ini sedang menghegemoni. Jadi di era milenial ini nggak sulit bagi mereka untuk menemukan literatur berbasis digital yang membahas relativitas gender dan sebagainya. Baik, saya Firil Khalila, dan kali ini saya ingin melanjutkan bab 4 dan hasil serta pembahasan dari penelitian kita. Dari penelitian ini, kami telah menemukan dua kategori, yaitu kategori negosiasi dan juga kategori oposisi. Yang dimana 3 dari 4 informan kami berada di kategori negosiasi dan juga 1 informan berada di dalam kategori oposisi. Dalam kategori negosiasi, pada hasil penelitian ini, peneliti menemukan 3 hasil kategori negosiasi dari 3 informan yang menjelaskan bahwa budaya single shaming memang tidak seharusnya diperlakukan melalui masyarakat lain. Namun, pada sisi lain, 3 informan ini juga merasa bahwa pernikahan merupakan suatu kebutuhan sosial yang juga kebutuhan kebudayaan yang tetap perlu dilakukan oleh setiap perempuan.
Pada bagian kategori oposisi, melalui penelitian ini kami juga menemukan satu informan yang termasuk dalam kategori oposisi karena menjelaskan bahwa kedudukan perempuan memang tidak dinilai melalui status hubungannya, akan tetapi perempuan juga memiliki hak dan idealismenya terhadap keputusannya untuk melakukan sebuah pernikahan dan perlu memiliki kekuatan untuk tidak terperangkap di dalam kebudayaan patriarki. Pada bagian pada bagian kelima, kami telah mensimpulkan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan resepsi para penonton film kapan kawin dari kalangan pria milenial terhadap fenomena single shaming. Sehubungan dengan adanya pernyataan utama penelitian terhadap dua konteks menarik untuk dieksplorasi, antara lain pemaknaan terhadap perilaku single shaming dan pandangan mengenai budaya setempat yang melatar belakangi isu single shaming. Pada bagian preferred reading, peneliti memandang bahwa setiap perempuan memiliki keputusan dan pilihannya masing-masing terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keputusannya untuk menikah ataupun melajang. Sehingga mencemooh dan mencela statusnya bukanlah perilaku yang etis, melainkan hanya akan menjadi sarana meradangnya kultur marginalisasi perempuan. Pada bagian saran, kami telah memberikan dua saran, yaitu saran akademis dan juga saran praktis. Pada saran akademis, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam tentang perilaku single shaming yang dirasakan oleh perempuan pada usia 20-an akhir, yang belum menikah melalui medium lainnya. Saran praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bisa dilakukan untuk penelitian serupa dan dapat menggambarkan akan perilaku single shaming terhadap perempuan yang diambil dari sudut pandang pria yang berada dalam kalangan generasi milenial. Sekian presentasi MPK kami kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.